Tetap beliau itu merupakan kebanggaan bagi saya sebagai orang Sunda, karena beliau adalah merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi. Anda ketahui bahwa Prabu Siliwangi itu mempunyai keturunan, yaitu Nyai Roro Santang. Kemudian Roro Santang nanti akan mempunyai anak yang punjul sebuana yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati mempunyai putra yaitu Sultan Hasanuddin, dan terus ke bawah maka akan bertemu dengan namanya Tubagus Ishak, yang mana Tubagus Ishak ini adalah merupakan ayah dari Mbah Mangli. Nah, inilah teman-teman sekalian kebanggaan bagi saya sebagai orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Summa qala aydon al ulama warasatul anbiya wa qala aydon inna awliya Allah la yakhafuna alaihim walahum yahzanun. Selamat berjumpa kembali dengan channel Jejak Leluhur. Apa kabar kawan-kawanku? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya dimudahkan rezeki yang halal juga berkah. Jumpa kita kali ini, kawan-kawan, saya akan membicarakan tentang pentingnya cinta ulama, karena ulama itu adalah merupakan pewaris Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kita harus terima kasih kepada para ulama, ya, karena kita bisa sholat, kita baca Quran, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kemudian mengetahui tentang akhlak, mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya adalah merupakan petunjuk dari para ulama. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Yakinlah kawan-kawan sekalian, seandainya di dunia ini tidak ada ulama, maka kelakuan manusia itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan melebihi daripada binatang. Oleh karena itu kawan-kawan, bahasan kali ini maka saya akan membicarakan tentang pentingnya cinta ulama dan siapa saja yang dikatakan dengan ulama. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh anak saya, itu Zamzam Hajar Aswad. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi, saya mau bertanya, di Indonesia itu kan banyak para ulama. Siapa saja para ulama yang diidolakan oleh Abi? Nah teman-teman, kalau berbicara masalah ulama, saya sulit sekali untuk mencari kriteria ulama di zaman sekarang, karena ta'rif daripada seorang ulama itu adalah innama yahsallahi min ibadihil ulama. Kalau benar-benar ia takut khasyah kepada Allah, maka itulah yang dikatakan dengan ulama. Karena di zaman sekarang ini kalau yang pintar banyak, yang hafalan Quran hadisnya juga jago bicara banyak, ya, tetapi belum tentu mereka itu adalah seorang ulama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya akan bacakan hal-hal yang sudah mutawatir yang dibicarakan oleh masyarakat, siapakah di antaranya para ulama yang berada di Indonesia, khususnya itu Pulau Jawa. Yang saya idolakan teman-teman sekalian di antaranya adalah Kiai Hasan Mangli, atau yang dikatakan dengan Mbah Mangli dari Magelang, itu yang pertama. Kemudian kesininya yaitu Syekh Sariman Abdul Soleh yang berada di Banjarsari. Kemudian Syekh Sabrawi bin Muhammad Duriyat yang makamnya sekarang berada di kota Banjar. Kemudian kesananya itu adalah Syekh Muhammad Sanusi yang berada di Langgensari. Kemudian Syekh Bustami yang berada di Bandar Lampung. Kemudian Syekh Hussein Farid yang berada di Cilacap. Kemudian Syekh Muhammad Siraj yang berada di Malaysia. Kemudian Syekh Muhammad Jarkasi yang berada di Purworejo. Kemudian Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Dan kemudian Syekh Ahmad Khotib. Nah, itu diantaranya. Kemudian para ulama lainnya seperti Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilpaki Malang. Kemudian Ki Ageng Thaib yang berada di Sumeneb. Kemudian
Kesininya para ulama yang berada di Jawa Barat, diantaranya adalah Ang Enuh Gentur, kemudian Kiai Dimyati Banten, dan kesininya itu Kiai Abdul Iman yang berada di Janglapa. Dan masih banyak ulama-ulama yang tidak disebutkan di sini. Allahumma ighfir lahum, semoga semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya berkah dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Yuk, diteruskan, apalagi pertanyaannya. Saya minta penjelasan tentang salah satu tokoh ulama yang terkenal, yaitu Mbah Mangli. Siapakah sebenarnya Mbah Mangli itu? Nah, teman-teman, berbicara masalah Mbah Mangli, ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat. Karena nama beliau dijadikan sebagai rujukan tentang karomah-karomahnya, juga akhlaknya yang sangat mulia. Mbah Mangli ini lahirnya di Kediri pada tahun 1945. Jadi bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang esok harinya dibacakan, yaitu teks proklamasi oleh Bung Karno yang didampingi oleh Bung Hatta. Nah, teman-teman, beliau dipanggil Mbah Mangli karena merupakan pendiri pesantren Mangli pada tahun 1959. Jadi nama aslinya adalah Kiai Hasan Asy'ari. Itu nama asli yang diberikan oleh orang tua. Dikarenakan beliau berada di daerah Mangli, tepatnya itu Magelang, maka terkenal namanya adalah Kiai Hasan Mangli. Nah, teman-teman, dari manakah keturunan atau asal usul beliau? Mbah Mangli walaupun memang berada di daerah Jawa Tengah, ya, tepatnya itu di daerah Magelang, tetap beliau itu merupakan kebanggaan bagi saya sebagai orang Sunda, karena beliau adalah merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi. Anda ketahui bahwa Prabu Siliwangi itu mempunyai keturunan, yaitu Nyai Roro Santang. Kemudian Roro Santang nanti akan mempunyai anak yang punjul sebuana yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati mempunyai putra, yaitu Sultan Hasanuddin, dan terus ke bawah maka akan bertemu dengan namanya Tubagus Ishak, yang mana Tubagus Ishak ini adalah merupakan ayah dari Mbah Mangli. Nah, inilah teman-teman sekalian kebanggaan bagi saya sebagai orang Sunda. Nah, kemudian keturunan beliau yang berasal dari ibu, yaitu berasal dari keturunan Kiai Hasan Besari, yang mana Kiai Hasan Besari ini adalah merupakan keturunan dari Sunan Kalijaga. Dan sudah diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah salah satu keluarga terah dari Majapahit. Oleh karena itu, pantas sekali teman-teman sekalian bahwa Mbah Mangli ini mempunyai keunggulan yang sangat luar biasa, baik dari karomahnya, kemudian dari wibawa dan harismatiknya, karena Sunan Gunung Jati adalah merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-22. Nah, inilah teman-teman sekalian kenapa dalam diri Mbah Mangli mempunyai keunggulan yang luar biasa. Sekali penjelasan dari Abi. Kalau boleh tahu, apa saja karomah yang dimiliki oleh Mbah Mangli? Ya. Nah, teman-teman sekalian, apakah yang dimaksud dengan karomah? Karomah adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan kepada para wali. Ya, diantaranya karomah yang dimiliki oleh Mbah Mangli, diantaranya beliau mempunyai ilmu mukasyafah. Kalau orang-orang dahulu mengatakan orang yang ruh sadurung winarah. Jadi sebelum terjadi itu sudah diketahui terlebih dahulu, ataupun kalau ada yang datang ke rumahnya bertamu, maka sebelum mengutarakan isi hatinya, Mbah Mangli sudah tahu terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada mukasyafah yang dimiliki oleh Mbah Mangli. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang dimiliki oleh Mbah Mangli tentang karomahnya, beliau mempunyai ilmu toyul ardi, artinya ilmu meripat bumi. Dalam artian kemanapun Mbah Mangli terkadang dia tidak menggunakan kendaraan, tetapi tahu-tahu sudah ada di tempat. Salah satu contohnya adalah perjalanan Mbah Mangli dari Magelang sampai ke Langgensari yang berada di Banjar tanpa menggunakan kendaraan. Tahu-tahu sudah sampai di Langgensari untuk menemui temannya, yaitu Syekh Muhammad Sanusi. Dan pulangnya pun sama seperti itu, ia kembali dengan toyul ardi,
sehingga tahu-tahu sudah sampai kembali di Magelang tanpa menggunakan kendaraan. Nah teman-teman sekalian, contoh lain dari karomah Mbah Mangli ini adalah terkadang beliau muncul di beberapa tempat. Terkadang di sini ada pengajian, di daerah lain juga ada pengajian dalam waktu yang sama. Dan anehnya kalau beliau mengadakan pengajian tidak menggunakan pengeras suara. Suatu saat ada orang yang protes karena tidak menggunakan pengeras suara, maka Mbah Mangli menggunakan pengeras suara dengan menggunakan kukusan dari bambu, ya, kukusan dari bambu. Kemudian kabelnya menggunakan rambatan dan mic-nya, mikrofonnya dengan menggunakan pendul, ya. Pendul itu bunga petai. Nah, tetapi kalau dia bicara dipakai pendul tersebut, teman-teman sekalian, maka dapat mendengar suara jelas dari kukusan tersebut. Nah, inilah salah satu keanehan yang dimiliki oleh Mbah Mangli. Nah. Biasanya orang yang berkaromah itu adalah pengikut tarekat. Tarekat apakah yang diikuti oleh Mbah Mangli? Nah teman-teman, benar aja setelahnya saya teliti, setiap orang yang berkaromah dan mempunyai martabat walinya Allah, semuanya adalah pengikat tarekat, ya. Sedangkan tarekat yang dipegang oleh Mbah Mangli, beliau memegang 2 tarekat, diantaranya adalah tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang silsilahnya kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Bahkan beliau dikenal sebagai mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Kemudian tarekat yang selanjutnya yaitu beliau juga mempelajari tarekat Alawiyah, ya. Itulah yang saya ketahui teman-teman sekalian. Rupanya pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.